Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga kalian sehat selalu. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, sebelumnya mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak yang berbahagia, kali ini kita akan memasuki pelajaran ke-8, senangnya berakhlak terpuji. Dan untuk sekarang kita akan mempelajari subtema berbaik sangka. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peserta didik bisa memahami dan menunjukkan sikap berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mungkin sebelumnya kalian bertanya, apa sih arti sangka itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka itu artinya menduga atau menaksir. Sehingga berbaik sangka dapat diartikan sebagai menduga yang baik terhadap sesuatu. Dalam agama, berbaik sangka itu disebut husnudzon. Husnudzon merupakan akhlak yang sangat terpuji. Lawan kata dari husnudzon adalah suudzon, yang artinya berburuk sangka terhadap sesuatu atau terhadap orang lain. Kita semua diharapkan selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang lain, terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap siapapun saja. Kita dilarang untuk berburuk sangka kepada orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memerintahkan kita semua untuk menjauhi sifat buruk sangka kepada orang lain. Dalam Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Sangat jelas di sini ada 3 hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah berprasangka buruk kepada orang lain. Yang kedua adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga adalah menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain.
atau yang sekarang biasa disebut dengan gosip, atau juga bisa dikembangkan lagi dengan menyebarkan hoax atau berita bohong. Anak-anak yang berbahagia, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka juga ditegaskan ulang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa menghindari dan menjauhinya. Dalam sebuah hadis ditegaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa innal dhanna akdzabul hadisi wala tajassasu." Hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kalian memata-matai orang lain. Dengan demikian, mari kita sama-sama belajar untuk senantiasa berpikir positif, untuk senantiasa berprasangka baik kepada orang lain. Husnudzon itu bisa dibagi menjadi 3. 1. Husnudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah dengan ikhlas dan bersabar menerima kesulitan, menerima ujian, menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh berprasangka yang buruk manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan kesulitan, dengan musibah, dan dengan hal-hal yang barangkali tidak menyenangkan kita. Kemudian contoh yang lain juga bisa dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita tidak berprasangka buruk manakala Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan. Kita tetap bersyukur dan menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, husnudzon kepada manusia, husnudzon kepada sesama, yaitu dengan cara tidak menuduh, tidak memfitnah, tidak menghakimi orang lain, sehingga kita terbebas dari sifat tercela suudzon, yakni berprasangka buruk kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, husnudzon pada diri sendiri, seperti dengan tidak menyalahkan diri sendiri manakala ada kesalahan, manakala ada kealfaan, manakala menemukan kegagalan, manakala tidak bisa meraih apa yang diinginkan. Kemudian contoh yang lain adalah percaya terhadap diri sendiri, percaya terhadap kemampuan diri sendiri, tidak perlu menyalahkan atau berprasangka buruk kepada diri sendiri. Dan tentunya contoh yang lain adalah optimisme, yaitu semangat, percaya diri dan berharap akan memperoleh hal-hal yang terbaik yang kita usahakan. Anak-anak, banyak hikmah yang akan kita petik manakala kita mengembangkan husnudzon dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Terhindar dari perbuatan fitnah. Padahal fitnah merupakan dosa yang besar, bahkan ditegaskan fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Demikian juga bahaya dan mudorot fitnah. Kemudian yang kedua, manakala kita selalu berprasangka baik, maka hidup kita pun akan menjadi tenang.
Kenapa? Karena tidak memiliki persoalan dengan orang lain. Hati akan tenang, hidup akan damai dengan senantiasa berpikir positif, dengan senantiasa berpikir baik kepada orang lain. Anak-anak yang berbahagia, baiklah untuk selanjutnya silakan kalian ikuti lembar kerja siswa. Ada 5 pertanyaan yang harus kamu jawab. 1. Secara bahasa, apa arti sangka itu? 2. Apa pengertian berbaik sangka itu? 3. Dalam Islam, berbaik sangka itu disebut apa? 4. Sebutkan macam-macam berbaik sangka. 5. Apa hikmah berbaik sangka? Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini, semoga membawa manfaat yang maksimal. Kita sama-sama akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.